Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhaimin Al-Habsyi dengan NPM 2408010606 kelas 4B Non-Rek BJB, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya jurnal yang berjudul Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial. Langsung saja ke latar belakang dan rumusan masalah. Ketertiban, kepastian, dan keadilan adalah 3 pilar yang harus seimbang. Namun, pembentukan Omnibus Law melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menunjukkan keduanya tidak selalu berjalan harmonis. Positisme hukum peraturan sah bila dibentuk sesuai prosedur sistem hukum. Keadilan substansif, legalitas formal saja tidak cukup tanpa manfaat dan perlindungan yang adil. Rumusan masalah di jurnal saya terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana implementasi kepastian hukum dalam pembentukan dan substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, bagaimana Omnibus Law memengaruhi keadilan sosial pada ketenagakerjaan, lingkungan, dan partisipasi publik. 3. Mengapa terjadi tegangan filosofis antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Pembahasannya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia menghadapi hiperregulasi, aturan saling bertentangan, dan tumpang tindih kewenangan antar instansi. Omnibus Law menghimpun berbagai ketentuan dalam satu instrumen hukum demi kepastian dan efisiensi. Ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Ketenagakerjaan upah minimum mengacu formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kontrak dan alih daya, pelonggaran jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, jam lembur dan pesangon. Batas lembur diperlebar, nilai pasangan PHK diperkecil. Tegangan perspektif Rawls. Pemerintah dan dunia usaha kelonggaran menekankan biaya tenaga kerja. 3 juta lapangan kerja baru per tahun. Serikat pekerja dan akademisi kelonggaran melemahkan daya tawar pekerjaan dan menggerus jaring pengaman sosial. Lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 PPLH turut direvisi, izin lingkungan menyatu dengan sistem perizinan berbasis risiko. AMDAL lengkap hanja wajib bagi usaha berisiko tinggi. Ada berapa dampak pada partisipasi publik? Pertama, di bulan Februari tahun 2020, kedua, Oktober 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Trias nilai dasar hukum Radbruch. Setiap tatanan hukum menanggung 3 muatan nilai yang saling terkaitan sekaligus berpotensi berseberangan. Penonjolan berlebihan pada satu ini akan mengurus nilai lainnya. Pertama, nilai keadilan. Hukum harus memberikan berlaku adil bagi seluruh anggota masyarakat. 2. Kepastian hukum. Aturan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Ketiga, kemanfaatan. Hukum harus mendatangkan manfaat yang nyata bagi kehidupan bersama. Menuju rekonsiliasi. Apabila pertentangan antara kepastian dan keadilan telah mencapai taraf yang tak lagi dapat ditoleransi, maka keadilan substansif sepatutnya diutamakan ketimbangan kepastian formal belaka. Peran judicial review. Mahkamah Konstitusi sebagai checks and balance kepastian hukum yang sah konstitusional mensyaratkan keadilan prosedural dan partisipasi bermakna. Paradigma deliberatif. Beralih dari pendekatan teknokratis berorientasi investasi menuju pendekatan yang menyeimbangkan kepastian usaha dengan hak sosial dengan dasar warga. Jadi kesimpulan jurnal saya adalah
Pertama, kepastian hukum tercapai. Keadilan sosial belum seimbang, perbedaan orientasi nilai, dan perlu keseimbangan ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.